Saya baru mengenal sunnah. Sebelum mengenal sunnah, setiap puasa Ramadan saya banyak yang batal. Dan sekarang saya lupa berapa jumlah hutang puasa saya. Apa yang saya harus lakukan apabila lupa jumlah hutang puasa? Ini sama ini sama dengan kalau lupa jumlah rakaat sholat. Kalau antum ragu, 3 atau 4 ya, kita pilih yang mana? 3, yang lebih sedikit. Seperti itu. Kalau puasa Ramadan, kata ulama dibalik. Maksudnya diambil secara hukum hampir sama sholat tapi dibalik. Kalau sholat dipilih yang lebih sedikit, kalau sholat itu dipilih yang lebih sedikit, kalau puasa dipilih yang lebih banyak. Misal puasa saya 15 hari atau 17 hari ya, pilih 17 hari yang lebih banyak, berjaga-jaga. Karena hikmah syar'inya kata Nabi SAW masalah sholat, kalau dia lupa 3 atau 4, kemudian dia pilih 3 dan ternyata itu sudah 4, maka berarti dia sholat 5 rakaat dan target 4 rakaat terpenuhi. Kan gitu. Kalau dia pilih 4 rakaat kata Nabi SAW, ternyata baru 3, maka sholatnya belum sempurna karena baru 3 rakaat yang dia kerjakan. Kan gitu. Sama halnya dengan puasa, kalau kita pilih 15 atau 17, kita pilih 15, ternyata masih ada 2 hari yang kurang, maka harus dibalik dari kasus, tapi hukumnya hampir sama dengan sholat tadi, cuma bedanya kalau sholat memilih yang lebih sedikit, kalau ini memilih yang lebih banyak. Apakah kalau tidak membayar utang puasa kita tidak bisa masuk surga? Itu alasannya kenapa tidak bayar puasa dulu? Kalau alasannya tidak bayar puasa karena memang membangkang dengan hukumnya, Allahu alam, itu rukun Islam, bisa sampai pada tingkat kufur. Sama dengan orang memungkiri zakat, orang memungkiri haji, sholat, itu semua sama, rukun Islam, tidak boleh. Tapi kalau misalnya ada seseorang yang dia baru tahu hukum puasa Ramadan itu haram, kalau dia kemudian dia meninggal, baru dia mau jalankan, dia meninggal, insya Allah sudah diampuni oleh Allah SWT. Tapi masalah puasa ini tetap harus walinya bayarkan, wali ya. Makanya ada sahabat mendatang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, orang tua saya meninggal dan masih punya utang puasa, apakah saya mengqadha'nya, saya membayarnya sebagai anak? Kata Nabi SAW, iya, karena haknya Allah lebih pantas kamu bayar. Berarti walinya tetap harus bayar puasa itu. Apakah dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni Allah bila kita bertaubat? Tentu saja. Padahal setiap perbuatan dosa akan tetap tercatat dan pertanggungjawabannya di akhirat. Dosa yang pernah dikerjakan tercatat di buku amal. Tidak akan pernah terhapus. Nggak ada istilah dihapus dari buku amal. Misal seseorang melakukan perbuatan zina pada tanggal ini, pada malam ini, di tempat ini, dicatat oleh malaikat atid. Begini kejadian dicatat oleh Allah, perintah Allah SWT. Seminggu kemudian dia taubat, ditulis pada tanggal ini dia bertobat dari dosanya yang itu. Tapi tetap ada catatan. Makanya pada hari kiamat, tafsir dari makna firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir untuk terima bukunya, mereka mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Yang kurang lebih artinya al-ayat tadi. Orang-orang kafir pada saat menerima buku mereka, mereka mengatakan, buku apa ini? Tidak membedakan antara yang kecil dan yang besar. Ya, dan mereka mendapatkan semua apa yang mereka lakukan. Makna wajadu ma'amilu hadira, mereka menemukan semua apa yang mereka lakukan. Kata ulama tafsir adalah masuk di dalamnya dosa yang pernah dikerjakan, lalu kemudian dia taubat. Supaya dia tahu, nih pernah buat dosa ini, pernah buat dosa ini, pernah buat dosa ini, tapi kamu taubat pada ini, makanya dimaafkan. Tapi tetap ada catatannya, gitu kan? Jadi bukan dihapus begitu saja. Dan tidak ada pertanggungjawaban kalau sudah taubat, hanya penjelasan kalau dia pernah melakukannya. Ustaz, bagaimana cara menggugurkan dosa-dosa besar yang telah lalu agar kita tidak diazab oleh Allah SWT dalam kubur dan alam akhirat? Taubat nasuha, sudah sering kita sebutkan. Hadis, Imam Nawawi menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin, Masya Allah, timbal balik ini. Ya. Jadi Imam Nawawi menyebutkan dosa besar akan diampuni oleh Allah kalau memenuhi 3 syarat mutlak. Meninggalkan dosa itu seketika, lagi zina berhenti, lagi bohong berhenti, lagi riba berhenti. Yang kedua menyesali, dan yang ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Sebagian ulama menambahkan yang keempat dengan menyibukkan diri dengan amal soleh setelah dia berbuat dosa tadi. Karena umumnya orang mengulangi lagi dosa besar yang sama karena dia tidak sibukkan waktu-waktu yang biasa dia pakai berdosa dengan amal soleh. Apa boleh kita memisahkan atau menganjurkan seseorang untuk berpisah dengan orang tuanya dikarenakan hal berikut ini? Apabila orang tua dari orang tersebut kafir dan ada kekhawatiran akan mempengaruhi sang anak karena anak tersebut baru memeluk Islam. Enggak perlu. Enggak usah. Malah ajar dia agama Islam membolehkan kau silaturahim. Tuntun dia agama yang benar. Jangan malah dipisahin, enggak boleh. Karena memisahkan anak sama orang tuanya adalah hukum syar'i yang dilarang. Tadi sudah kita bahas panjang lebar masalah itu.
Tuntun dia ke agama yang benar. Kamu boleh silaturahim, kamu boleh bicara, kamu boleh begini, silahkan. Kalau masalah kita berikan saran, kalau dia tinggal serumah sama orang tuanya akan pengaruhi, orang tuanya akan jahat dengan dia, misalnya dipukulin, digebukin, harus keluar dari agama Islam, itu boleh kita sarankan supaya pindah. Tapi tetap ingatkan, kamu nggak boleh putus silaturahim dengan orang tua kamu. Sabar hadapin mereka. Risiko itu dakwah. Dan ingat ya, tidak ada orang Bapak Ibu sekalian di muka bumi ini yang tidak melalui cobaan. Nggak ada. Jadi kalau sedang datang cobaan kita harus tahu, bukan kita sendiri yang dicoba sama Allah. Semua orang dicoba. Semua orang dicoba. Nggak ada manusia yang tidak ada cobaannya. Dan sudah sunnatullah. Ada senang, ada sedih. Sehari antum senang, antum akan sedih satu waktu. Ada muda, ada tua. Ada malam, ada siang, ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat. Pasang-pasangan. Memang sudah begitu. Apabila orang tua sering melakukan tindakan kekerasan kepada anak sehingga menimbulkan luka fisik padanya dan kejadian ini berulang walaupun orang tua tersebut sudah dinasihatin. Tentu dia boleh pindah rumah tapi tetap tidak boleh silaturahim, tidak boleh putus silaturahim. Boleh kita sarankan pindah tempat. Dia khawatir orang tuanya mungkin ini kalau orang tua suka mukul ini orang tua tidak normal, aneh gitu kan. Jadi dia boleh tinggalkan rumah tapi tidak boleh putus silaturahim. Dalam kehidupan rumah tangga seringkali perceraian menjadi opsi yang dipilih oleh suami istri dikarenakan berbagai hal. Apabila terjadi suatu perceraian terhadap suami istri yang dalam rumah tangga mereka dulu ternyata menghasilkan anak dan anak tersebut dibawa oleh istri. Namun seiring berjalannya waktu istri tersebut selalu menceritakan keburukan suaminya dulu kepada sang anak sehingga sang anak tidak menyukai ayahnya sementara itu keburukan yang diceritakan istri tersebut adalah benar. Pertanyaan saya, apakah yang dilakukan oleh istri tersebut tergolong ke dalam dosa besar? Tentu saja, ghibah. Kenapa mau menceritakan aibnya ayah, suaminya dulu? Supaya anaknya tahu keburukan ayahnya, untuk apa? Gak ada manfaatnya. Jangan emosi kita pribadi ditarik kepada anak, gak ada hubungannya. Menarik orang lain untuk sama-sama memusuhi, gak boleh. Kan kita sedang sekarang membuat anak kita musuh dengan orang tuanya sendiri, gak boleh. Sehingga anaknya musuh, gak mau ketemu, gak mau berbakti, gak boleh. Jangan, gak usah. Jangan dendam, dalam Islam tidak ada dendam. Tidak ada sesuatu yang samar-samar, gitu kan? Semuanya jelas dalam Islam. Nasihat seperti apa yang bisa diberikan kepada sang anak agar dia tidak memutus silaturahim dengan ayahnya? Sampaikan baik-baik bahwasanya ayah itu, saya sudah pernah jelaskan di bab bakti dengan orang tua ya, teman-teman sekalian. Kalau saya tanya kembali, siapa yang lebih wajib dibakti antara ibu sama anak, ibu sama ayah? Banyak orang mengatakan ibunya kan? Karena selalu yang ditonjolkan hadis surga di bawah telapak kaki ibu. Padahal hadis ini hadis yang lemah sekali, gitu kan? Lemah sekali. Kalau dalam masalah khidmah itu melayanin, maka ibu didahulukan. Hadis Nabi SAW yang berbunyi seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, man ahakku bisuhbati. Siapa yang lebih layak saya layani, saya temenin. Kata Nabi SAW, ummuka, ibumu. Yang anak ini maksud adalah antara ibu sama ayah siapa yang saya dahulukan dalam melayani. Kata Nabi SAW, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? 3 kali ibumu. Lalu yang keempat baru dikatakan ayahmu. Memang khusus poin ini melayani adalah ibu yang didahulukan. Nak, ambilin saya air, ibu bilang. Ayah juga bilang, nak, ambilin saya makan, ibunya didahulukan. Memang begitu. Nak, antar saya ke sini, si ibu bilang. Ayah mengatakan, nak, antar saya ke sini, dahulukan ibu. Khidmah, melayani memang begitu. Tetapi dalam masalah porsi bakti itu ayah lebih tinggi daripada ibu. Porsi bakti, gitu kan? Seperti misalnya hadis Nabi SAW, siapa yang membenci ayahnya dia telah kufur. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim. Tidak ada hadis seperti ini untuk ibu, untuk ayah. Siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, maka dia telah kufur. Hadis sahih juga. Berarti ini masalah gitu kan? Perempuan manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, siapa walinya? Ayahnya. Maka nikahnya batal. Walaupun ibunya bilang tidak apa-apa nak, ibu ridho, nggak bisa, batal. Hukum syar'inya begitu. Secara porsi umum ayah lebih tinggi daripada ibu. Sebagaimana juga dia sebagai suami ya, lebih tinggi posisi ketaatan atau bakti si istri kepada dia. Begitu juga anaknya. Tadi hadis yang saya sebutkan pada saat sahabat mengeluh karena hartanya diambil oleh ayahnya, apa kata Nabi SAW? Kau dan ayahmu milik ayahmu. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Gitu kan? Jadi jelas hukum-hukum syar'inya.
Makanya harus difahamin masalah-masalah seperti ini ya, masalah-masalah seperti ini. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi majelis kita ini dan juga menyembuhkan semua orang yang sakit, mengangkat semua permasalahan yang sedang dihadapin bagi kaum muslimin, memberikan kemenangan pasukan-pasukan mujahidin di mana-mana, dimanapun mereka berada. Semoga Allah SWT memberikan hidayah para pemimpin kita, presiden dan wakil dan para menteri-menteri kepada sunnah Nabi SAW. Karena Nabi SAW sendiri sudah mengatakan akan datang pemimpin-pemimpin yang tidak memahami atau akan jauh ya dari kebenaran, karena mereka tidak mengikuti sunnahku dan tidak pernah mengambil petunjuk dariku. Semoga Allah SWT menyegarkan pemahaman sunnah yang benar di Indonesia ini dan di seluruh negara-negara kaum muslimin. Tentu sampai sini bahasan, kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala ya telah memaafkan atau Allah SWT memberikan kesempatan kita untuk bertemu lagi, semoga Allah SWT mudahkan masalah itu. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.